kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film drama perang dari Prancis yang dirilis pada 9 Oktober 2019. Di beberapa tempat, film ini berjudul Sister in Arms. Film drama perang yang berlatar belakang di Timur Tengah ini terinspirasi dari kisah nyata. Film yang menceritakan perjuangan perempuan Kurdi dan Yazidi melawan kelompok ekstremis dari Timur Tengah bernama ISIS. Para perempuan tangguh ini membentuk pasukan khusus perempuan yang dikenal dengan nama Brigade Internasional, yang terdiri dari relawan perempuan dari berbagai penjuru dunia seperti dari Prancis, Italia, Amerika, Inggris, dan lain-lainnya dengan julukan pasukan The Snakes. Tugas utama mereka ialah melenyapkan kelompok ISIS. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film perang dari Perancis yang berjudul Source Dams 2019. Opening movie mengawali kisah pada Agustus tahun 2014. Kelompok Daesh yang dikenal dengan nama ISIS menyerang desa di barat Irak. Mereka menargetkan kaum minoritas Yazidi, salah satu agama tertua di Mesopotamia. Penyerangan itu pun membuat tentara Kurdi melawan balik dengan dukungan dari koalisi dan relawan dari seluruh dunia untuk mengalahkan ancaman terbesar pada waktu itu. Scene berlanjut di salah satu desa kaum minoritas Yazidi. Di sana kita berkenalan dengan Zara, seorang perempuan yang sangat sayang pada keluarganya. Pada pagi hari itu, suasana di desa tampak baik-baik saja. Terlihat ibu Zara sibuk menyiapkan sesuatu dan ayah Zara berada di lantai atas. Cairo, adiknya Zara, baru saja pulang bermain bersama teman-temannya. Namun seketika situasi berubah menjadi mencekam setelah kelompok ISIS datang menyerbu ke desa mereka dengan jumlah pasukan yang banyak dan bersenjata. Diketahui pemimpin ISIS ini bernama Abu Maryam dan seorang tangan kanannya bernama El Britani. Melalui pengeras suara, Abu Maryam menyebut kaum Yazidi sebagai pemuja setan yang harus dimusnahkan. Sebagai tentara Tuhan, Abu Maryam berhak mengadili kaum Yazidi dan mengambil semua barang berharga milik kaum Yazidi. Semua perhiasan, uang dan barang berharga lainnya berhasil ISIS rebut dari para warga. Selanjutnya anak-anak dan perempuan yang tua maupun yang muda mereka bawa masuk ke dalam bis, sedangkan laki-laki paruh baya termasuk ayah Zara dieksekusi di tempat. من أنت حتى تقول لما كتب وآمنوا بالإله الحق. Warga Yazidi yang disandar ini pun lalu dibawa ke zona jajahan melalui pos pemeriksaan yang mereka bangun sendiri. Setelah melewati pos pemeriksaan tersebut, terlihat dari atas seorang sniper perempuan sedang mengintai dan membidik para penjaga di gerbang perbatasan tersebut. Selang beberapa saat, Zara dan warga lainnya baru saja tiba di tempat penyanderaan milik ISIS yang menjadi tanggung jawabnya El Britani. Di sana semua sandera didata dan dipisahkan berdasarkan kriteria yang telah ISIS buat. Khusus untuk perempuan muda yang masih perawan akan mereka satukan lalu mereka jual dengan harga yang tinggi.
Zara dan adiknya harus dipisahkan karena Zara termasuk perempuan yang masih gadis dan diyakini memiliki nilai jual yang tinggi. Scene berikutnya berlanjut ke wilayah Kurdi. Di sana kita diperlihatkan pasukan perempuan dari Unit Pelindungan Wanita Rakyat Kurdi yang disingkat YPG sedang berlatih di markasnya dan juga didokumentasikan dengan kamera untuk keperluan menggalang kekuatan. Berikutnya kita berkenalan dengan Gregory Mendes yang merupakan seorang agen koalisi yang bertugas mencari para pejuang dari seluruh penjuru dunia untuk direkrut bergabung dengan pasukan YPG. Lalu ada Kolonel Saran yang merupakan salah satu anggota pasukan YPG dan merupakan orang yang mengurus anggota baru. Tak lama kemudian unit pasukan khusus YPG dengan julukan The Snakes baru saja tiba di sana. Pasukan inilah yang tadi menyerang petugas di pintu gerbang pos pemeriksaan ISIS di zona jajahan. Kolonel Saran memberitahu Mendes The Snakes ialah brigadir internasional yang terdiri dari relawan perempuan dari berbagai penjuru dunia seperti dari Perancis, Italia, Amerika, Suriah, Inggris, dan lain-lain yang memiliki kemampuan tempur di atas rata-rata. Selanjutnya kita berkenalan dengan beberapa anggota pasukan khusus The Snakes. Mereka ialah Lady Kruda sebagai anggota dari Zanzibar, Snipe sang penembak jitu dari Amerika Serikat. Lalu ada Laura dengan julukan Mother Sun dari Prancis. Dan terakhir Rosalind sebagai komandan pasukan The Snakes yang lebih dikenal dengan julukan Lioness of Kobani atau singa betina dari Kobani. Bismillahirrahmanirrahim. Di scene selanjutnya kita kembali lagi ke markas ISIS tempat penyanderaan warga Yazidi. Di sana El Britani membawa paksa Zara ke rumahnya untuk ia cicipi sendiri sebelum nantinya ia jual. Keesokan harinya kita diperlihatkan dua orang perempuan dari Prancis sedang dalam perjalanan menuju ke markasnya pasukan The Snakes. Mereka berdua ialah Yael dan Kenza. Diketahui keduanya akan bergabung dengan pasukan khusus pimpinan Rosalind. C'est ouf d'être là. Bonjour. Daniel. Kenza. Nice to meet you. Io sono Laura. Così? Here are your room. Hey. Hey. Tomorrow training. Let's take a pic. Keesokan harinya lagi, Yael dan Kenza berlatih bersama dengan anggota tim yang lain sebelum menghadapi perlawanan kelompok ISIS. Latihan yang mereka terima sama seperti latihan militer pada umumnya, mulai dari latihan ketahanan fisik, latihan ilmu bela diri, hingga yang terpenting latihan menembak. Yes! Kamerad Kurda! Kamerad Sun! Kamerad Snipe! Beri demek ki Mezopotamya'yı navbera. Kurdish father. 8 mesi nella guerriglia. 6 years in the army. Military service in Israel. Kamerad Yael! Kamerad Belkacem! Berlanjut pada malam harinya, terlihat Zara berusaha melarikan diri dari rumah El Britani di saat semua orang di dalam rumah tersebut sedang tertidur. Agar bisa pergi jauh dari tempat tersebut, Zara menumpang sebuah kendaraan hingga keesokan harinya ia diberhentikan di tengah jalan dan diminta bergabung dengan warga lainnya yang sedang melarikan diri juga dari kejaran kelompok ISIS. Baru saja bergabung berjalan dengan para warga, tiba-tiba kelompok ISIS dari arah belakang yang dipimpin langsung El Britani datang untuk menangkap mereka kembali. Tapi dari arah depan terlihat pasukan khusus The Snakes datang untuk membantu Zara dan para warga yang bersamanya.
Dalam pertempuran tersebut, El Britani berhasil meloloskan diri setelah semua anak buahnya tewas di tangan pasukan khusus para pejuang perempuan rakyat Kurdi. Kemudian Zara bersama warga lainnya diantar ke tempat kamp pengungsian zona aman untuk bergabung dengan warga lainnya yang telah terlebih dahulu diselamatkan. Di tempat pengungsian, Zara bertemu kembali dengan ibu dan saudara laki-lakinya. Namun pertemuan kebahagiaan tersebut masih terasa kurang karena Kairo sampai saat ini belum masih ada kabarnya. Pada malam harinya, Zara menulis sebuah surat untuk ia tinggalkan pada abangnya. Inti dari surat tersebut ialah Zara akan pergi mencari Kairo dan membalaskan dendam atas kematian ayah sebelumnya di tangan ISIS. Hanya dengan cara inilah Zara akan merasa tenang hidupnya setelah melakukan hal paling berbahaya demi kehormatan keluarganya. Zara juga meminta agar abangnya menjaga ibu mereka dan membawanya pergi ke Jerman. Singkat cerita guys, Zara menemui Kolonel Saran meminta izin untuk bergabung dengan pasukan khusus The Snakes pimpinan Lioness of Kabin alias Rosalind. Keesokan harinya, Zara langsung ikut patroli bergabung dengan pasukan khusus The Snakes. Di dalam perjalanan dari atas kendaraan, Laura memperkenalkan semua nama anggota tim ke Zara termasuk memberitahunya nama julukan mereka. Setibanya di sebuah tempat, mereka semua kaget melihat pemakaman milik kaum Yazidi telah dirusak dan dihancurkan oleh kelompok ISIS. Zara yang melihat itu pun tak kuasa menahan rasa sedihnya. Mereka semua juga tak menyangka kelompok ISIS bisa sekejam ini dengan orang yang sudah meninggal. Zara pun memberitahu rekan-rekan anggota timnya bahwa kelompok ISIS sudah 74 kali melakukan aksi genosida terhadap kaum Yazidi. C'est quoi pour toi, frère musulman? Si les Kurdes sont musulmans, c'est-à-dire qu'en fait, la chef, elle est musulmane. Come, we find place to settle down. Scene kemudian berlanjut ke beberapa minggu di garis depan pertahanan ISIS. Zara dan tim yang sudah lama menunggu di sana langsung melakukan aksi penyerangan ke markas tersebut untuk mencari dan menangkap Abu Maryam. Dengan bantuan serangan dari udara, markas ISIS tersebut hancur luluh lantak dan menewaskan semua penjaganya. Saat tengah melakukan penyisiran, tiba-tiba mereka diserang oleh bala bantuan kelompok ISIS yang baru tiba di sana. Laura yang berusaha menyelamatkan diri malah bertemu dengan seorang balita yang langsung ia selamatkan. Sedangkan Lady Kurda yang tak sempat melarikan diri dan terpisah dari rombongan terpaksa bertempur sendirian. Kehabisan amunisi membuat Lady Kurda harus melakukan aksi bom dir demi sebuah kehormatan. Hal ini dilakukan karena lebih baik mati daripada menjadi tawanan siksaan ISIS. Sebelum melakukan aksinya, melalui alat komunikasi ia memberitahu semua rekan anggota timnya bahwa ini perjuangannya yang terakhir.
Brittany. Kontak senjata itu pun berakhir dengan mereka berhasil menangkap El Brittany dalam keadaan hidup. Sang tangan kanan Abu Maryam ini pun lalu dibawa ke markas utama pasukan YPJ untuk diinterogasi. Sebelum melakukan interogasi, Rosalind bersama anggota pasukan terlebih dahulu memakamkan Lady Kurda untuk memberikan penghormatan yang terakhir dan memanjatkan doa untuknya. Setelah itu, El Brittany pun langsung diinterogasi oleh Rosalind. Rosalind meminta agar El Brittany memberitahunya tempat markas persembunyian Abu Maryam saat ini. Di bawah ancaman senjata, El Brittany pun terpaksa memberitahu lokasi persembunyian bosnya itu. Ia juga memberitahu Abu Maryam akan mengadakan upacara ritual kesucian dengan para wanita sebagai hadiahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, El Brittany mengatakan Cairo, adiknya Zara, akan menjadi algojo bomdir setelah berhasil dicuci otaknya oleh Abu Maryam. Mendengar itu, Zara lalu emosi dan langsung menyerang El Brittany hingga tewas. Keesokan harinya, Rosalind dan semua prajurit pasukannya berangkat menuju ke lokasi tempat markas persembunyian Abu Maryam dengan menyamar sebagai anggota pasukan ISIS yang membawa para wanita pesanannya. Pada saat pemeriksaan tahap awal, semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun ketika giliran pasukan The Snake, semuanya berubah menjadi pesta pertempuran. Your brother, come! من بنارة أزم. You okay? Go! Go! He's mine. لمن بنارة كيرو. There'll be no paradise for you. Don't smile. لا Lara. Lara. Pertempuran sengit itu pun berhasil dimenangkan oleh Rosalind dan pasukannya. Namun kemenangan mereka harus dibayar mahal dengan tewasnya Kenza di dalam pertempuran tersebut. Untuk mengenang semua jasa dan pengorbanan Kenza, Zahra sudah melukis foto Kenza di sebuah dinding bangunan di area markas militer mereka. Dengan begitu, Yael yang merupakan sahabat baik Kenza dan dari negara yang sama tak bersedih lagi ketika nanti ia kembali ke negaranya, karena Kenza akan tetap selalu ada di wilayah Kurdi. Selanjutnya, film ini pun ditutup dengan narasi bahwa film ini didedikasikan kepada para pejuang yang gugur untuk melindungi orang. Demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.